Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan tinggal di alam bawah untuk sementara waktu. Kemudian dia meninggalkan alam bawah. Di bawah bimbingan Kaisar Abadi, dia berhasil memasuki saluran antara alam bawah dan alam mati. Baginya, alam mati adalah tempat pembunuhan yang sebenarnya. Alam mati tidak dapat diprediksi. Dibandingkan dengan alam iblis dan alam hantu, itu bahkan lebih buruk. Kali ini untuk pergi ke alam mati, Kaisar Abadi tidak menemani Xiaoyan, dan Bingxin juga memasuki dunia batin Xiaoyan dan berubah menjadi Bingxin Hailian. Oleh karena itu, kali ini Xiaoyan hanya bisa pergi sendiri, dan dia hanya bisa menghadapi bahaya yang dia temui di alam mati. Xiaoyan terbang di sepanjang lorong menuju alam mati, dan terbang ke udara di alam mati yang tidak diketahui. Di tempat lain di sebuah laut yang tak berujung, air biru tanpa jejak gelombang, seperti cermin di bawah sinar matahari, memantulkan sinar matahari. Di wilayah laut yang luas, ada gunung abadi dan pulau yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gunung abadi dan setiap pulau dipenuhi dengan energi abadi. Sinar cahaya yang bersinar dan kabut di antara ribuan gunung abadi. Di salah satu gunung abadi, seorang wanita dengan sosok anggun berdiri di puncak yang sepi, di tepi laut, melihat kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun putih dengan pakaian berkibar. Kulitnya seperti batu giok, anggun dan bersih, dan ada udara halus di antara alisnya. Wanita ini sebenarnya adalah wanita cantik yang langka di dunia. Hanya saja ekspresi wanita itu penuh dengan kekhawatiran pada saat ini, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Wanita itu melihat laut biru di bawah dan bergumam, "Aku ingin tahu apa yang terjadi padamu. Tahukah kamu bahwa aku sangat mengkhawatirkanmu?" Tangan kanan wanita itu memegang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun. Anak laki-laki itu tampan dan berdiri di samping wanita itu. Pada saat tertentu, bocah laki-laki itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap wanita di sampingnya, dan suara lembut terdengar perlahan, "Ibu, kapan ayah akan kemari?" Mendengar pertanyaan anak itu, air mata hampir keluar dari matanya. Dia dengan cepat menyembunyikan kesedihannya dan berbisik kepada anak itu, "Lin baik, ayahmu akan segera kembali." Wanita dan anak itu berdiri diam di puncak yang sepi, memandang jauh ke kejauhan. Wanita itu tenggelam seperti air, tetapi hatinya penuh dengan pikiran. Masa lalu seperti asap, dan adegan masa lalu terus muncul di hatinya. Waktu mendorong orang untuk menjadi tua, dan waktu adalah yang paling kejam. Waktu membuat rambut hitam menjadi putih, dan waktu membuat wajah muda penuh kerutan. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 tahun telah berlalu. Ketika dia diselamatkan ke tanah laut, dia sedang hamil. Tetapi seperti sekejap mata, sekarang putranya sudah berusia 3 tahun. Anaknya pintar dan imut. Dia menamai putranya Lin dan kedatangan Lin memberinya kenyamanan tanpa akhir. Tanpa Lin dia tidak akan mampu bertahan dalam periode waktu yang menyakitkan itu. Pada awalnya dia dan suaminya dipisahkan dalam perang. Setelah dia melahirkan Lin dia meminta seseorang untuk menanyakan berita suaminya, tetapi berita yang dibawa kembali oleh orang lain membuatnya pingsan di tempat. Suaminya membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan darah dan jatuh ke dalam jurang keheningan abadi setelah terluka parah. Itu adalah berita yang membuatnya merasa putus asa. Dia juga tahu dari mulut orang lain tempat seperti apa jurang keheningan abadi itu. Itu adalah tempat di mana dewa abadi jatuh. Bahkan jika beberapa dewa abadi yang kuat jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan mati. Waktu berlalu, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan suaminya masih belum keluar dari jurang kesunyian abadi. Tapi dia masih tidak mau percaya bahwa suaminya benar-benar jatuh ke dalam jurang kesunyian abadi. Seorang wanita di Singyi menginjak pedang abadi dan keluar dari langit. Dalam sekejap, dia datang di belakang wanita itu, berhenti perlahan di samping wanita itu, dan berkata kepada wanita itu, "Saudari Xun apakah kamu merindukan suamimu lagi?" Mendengar ini Xun berbalik, melihat wanita berbaju biru dan tersenyum pahit.
Iya, aku merindukannya. Aku merindukannya sepanjang waktu. Sayun, apakah menurutku suamiku masih hidup? Wanita bernama Sayun menyingkirkan pedang dan datang ke sisi Syun-er dan berkata, jurang keheningan abadi adalah tempat yang ganas. Suamimu telah berada di dalamnya selama 4 tahun. Syun-er menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, suamiku tidak akan mati. Dia masih hidup. Dia pasti masih hidup. Saudari Sayun, aku telah memutuskan bahwa aku akan pergi ke jurang keheningan abadi untuk menemukannya. Dan aku pastikan akan menemukan suamiku kembali. Ucap dari Syun-er. Sayun lalu berkata, kamu akan pergi ke jurang keheningan abadi. Jurang keheningan abadi adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika kamu pergi ke sana, pasti akan banyak bahaya. Aku harap kamu akan memikirkannya kembali. Syun-er lalu berkata, aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas. Lin-er tidak bisa hidup tanpa ayah, dan aku tidak bisa hidup tanpa suami. Jadi aku harus menemukan suamiku kembali. Dan bahkan, jika dia mati, aku akan mati bersama suamiku. Ucap dari Syun-er. Melihat bahwa Syun-er telah mengambil keputusan, Sayun lalu berkata, jurang keheningan abadi jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu berhasil memasuki jurang keheningan abadi, jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup di sana, jurang keheningan abadi misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin bagimu untuk menemukan suamimu. Ucap dari Sayun. Ketika Syun-er mendengar ini, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Sayun sangat masuk akal. Jadi dia meminta bantuan Sayun. Saudari Sayun, dapatkah kamu membantuku? Apa yang harus aku lakukan untuk menemukan suamiku? Sayun lalu berkata, aku tidak dapat membantumu, tetapi ada satu orang yang dapat membantumu. Syun-er buru-buru bertanya, siapa? Sayun menjawab dengan ringan, Dewa Laut. Setelah mendengar kata-kata Sayun, Syun-er sedikit terkejut. Dia lalu berkata, apakah itu Dewa Laut Tangsan yang tinggal di Pulau Dewa Laut? Selama 4 tahun dia tinggal di Gunung Mengyu, dia juga telah mendengar beberapa legenda tentang Dewa Laut. Sayun mengangguk dan berkata, bukan siapa dia. Di tanah laut ini, dia adalah orang yang terkuat. Jika kamu bisa mendapatkan bantuannya, kamu mungkin dapat menyelamatkan suamimu dari jurang kesunyian abadi. Namun Dewa Laut memiliki kepribadian yang aneh, dan aku khawatir akan sangat sulit baginya untuk membantumu. Setelah mendengarkan kata-kata Sayun, Syun-er sepertinya melihat harapan. Dengan ekspresi sangat bertekad di wajahnya, dia berkata dengan tegas, tidak peduli apapun, aku akan pergi ke jurang keheningan abadi untuk menyelamatkan suamiku. Sayun, aku bisa meminta bantuan padamu. Bawa aku ke Pulau Dewa Laut, dan aku pasti akan meminta Dewa Laut untuk menyelamatkan suamiku. Melihat tatapan tekad Syun-er, Sayun tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia membujuknya, itu akan sia-sia. Jadi dia berkata, baiklah, aku akan bertanya pada guru. Jika guru setuju, aku akan membawamu ke Pulau Dewa Laut. Ucap dari Sayun. Terima kasih Sayun. Sayun segera menginjak pedang terbang dan terbang dengan cepat menuju kedalaman Gunung Mengyu. Setelah Sayun pergi, Syun-er berbisik kepada putranya. Lin-er, ibu akan pergi ke Pulau Dewa Laut untuk mencari bantuan Dewa Laut dan menyelamatkan ayahmu. Kamu harus tinggal di Gunung Mengyu dan menunggu ibu kembali. Kamu dengar ibu kan? Lin-er mengangkat kepalanya dan menatap ibunya. Ibu, aku ingin pergi bersamamu. Jika Dewa Laut tidak membantumu, aku akan menghancurkan Pulau Dewa Lautnya. Syun-er lalu berkata dengan rendah. Lin-er tidak boleh bermain omong kosong. Lin-er memeluk ibunya dan berkata, ibu, aku ingin pergi. Aku ingin pergi. Aku harus pergi bersamamu. Bisakah kamu membawaku pergi bersamamu? Syun-er membelai kepala putranya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Baiklah, aku bisa membawamu bersamaku. Tetapi, kamu harus berjanji pada ibu. Pergi ke Pulau Dewa Laut. Kamu tidak bisa membodohi dirimu sendiri.
Lin-Er segera menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku akan ikuti perintahmu. Setelah beberapa saat, Saiyun pergi dan kembali. Saiyun tersenyum dan berkata, Tuan telah setuju. Mari kita berangkat sekarang. Setelah Saiyun berbicara, dia mengeluarkan trik pedang di mulutnya. Dan pedang terbang di bawah kakinya tiba-tiba menjadi lebih besar, berubah menjadi pedang raksasa. Xun-Er memeluk Lin-Er dan menaiki pedang raksasa itu. Pikiran Saiyun bergerak, dan pedang raksasa itu terbang di langit melesat ke kejauhan. Tanah laut adalah negeri dongeng di luar dunia yang independen dari 9 surga. 80%-nya adalah wilayah laut yang luas dan tak terbatas. Dan 20% sisanya adalah gunung dan pulau abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di sini seperti dunia yang mandiri, di mana tak terhitung banyaknya keajaiban yang dilakukan setiap hari. Di antara gunung dan pulau yang tak terhitung jumlahnya ini, para jenius lahir dalam jumlah besar. Dan Dewa Laut Tangsan tidak diragukan lagi adalah bintang yang paling mempesona. Ada berbagai legenda tentang Tangsan. Di antara berbagai legenda tersebut, ada satu legenda yang paling banyak beredar. Dikatakan bahwa Tangsan adalah orang kuat dari alam bawah. Tangsan berasal dari keluarga kuno yang sangat misterius, klan Tang, di benua Qi asal. Tangsan sangat cerdas, dia tidak mengkultivasi Daoqi, Genqi atau Yuanqi, tetapi dia menciptakan metode kultivasi material spirit dengan cara yang unik. Tangsan berspesialisasi dalam roh bela diri, dan pada usia 30 tahun, ia menghancurkan kekosongan dan dipromosikan ke dunia keabadian, meninggalkan legenda tanpa akhir di benua Qi asal. Kemudian Tangsan memperoleh warisan Dewa Laut dari generasi sebelumnya dan dipromosikan ke posisi dewa, sehingga ia menjadi generasi baru Dewa Laut dan dunia menyambut Tangsan sebagai Dewa Laut. Kemudian Tangsan menetap di Pulau Dewa Laut di Tanah Laut bersama istri dan keluarganya. Ketika dia pertama kali datang, dia telah dikucilkan dan dikecam oleh kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Laut. Tetapi Dewa Laut mengintimidasi banyak makhluk abadi dengan kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Sejak saat itu Dewa Laut menjadi terkenal, dan Dewa Laut menjadi eksistensi paling kuat di Tanah Laut. Sejak saat itu tidak ada yang berani memprovokasi Dewa Laut lagi. Pulau Dewa tempat Dewa Laut menetap juga telah menjadi tempat suci di hati orang-orang, tetapi tidak ada yang bisa masuk tanpa persetujuan Dewa Laut. Banyak orang mencoba memasuki Pulau Dewa Laut untuk bertemu idola mereka, tetapi semuanya kembali sia-sia. Karena ada penghalang kuat di pinggiran pulau itu, banyak orang terhalang oleh penghalang itu. Chaeyoung mengendarai pedang terbang dan terbang cepat di atas laut. Setelah terbang untuk waktu yang lama, ada pulau samar di kejauhan yang muncul di depan mereka bertiga. Pulau ini tidak besar, tetapi pulaunya subur dan hijau. Di luar pulau ada pelatihan kuda warna-warni, seperti pelangi warna-warni tergantung di langit. Saiyun mengarahkan pedang terbang, berhenti di depan pelangi warna-warni, dan berkata kepada Xun-Er, "Ini adalah Pulau Dewa Laut. Pelatihan kuda berwarna-warni di depanku sebenarnya adalah penghalang yang kuat. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan penghalang ini. Karena itu, tidak ada yang bisa memasuki Pulau Dewa Laut tanpa izin dari Dewa Laut." Xun-Er mengangguk, datang ke penghalang Dewa Laut, dan kemudian berlutut di kehampaan, berteriak ke Pulau Laut. "Dewa Laut yang ada di atas, hari ini, untuk menyelamatkan suamiku, Xun-Er meminta Dewa Laut untuk membantu." Tidak ada pergerakan di Pulau Dewa Laut, dan tidak ada yang menjawab. Xun-Er mengatakannya lagi, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Saiyun lalu membujuk, "Saudari Xun-Er, sepertinya Dewa Laut tidak mau membantumu. Ayo kita pergi." Xun-Er berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan pergi. Selama Dewa Laut tidak setuju untuk membantu, aku tidak akan bangun. Aku akan terus berlutut sampai Dewa Laut setuju." Saiyun menghela napas tak berdaya. "Ada apa denganmu?" Melihat ibunya berlutut dalam kehampaan, Lin-Er juga berlutut di samping ibunya. Saiyun berdiri diam di belakang ibu dan anak itu. Xun-Er dan Lin-Er berlutut bersama 3 hari penuh. Dalam 3 hari terakhir, Saiyun tidak tahu beberapa kali dia membujuk Xun-Er untuk kembali. Tapi Xun-Er tidak mendengarkan. Dia masih berlutut dengan sangat kuat. Dia percaya bahwa Dewa Laut sama sekali tidak kejam.
dan ketulusannya pasti bisa menggerakkan Dewa Laut. Tepat ketika Sayun ingin membujuk Sun-er lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa penghalang Dewa Laut di atas pulau perlahan menghilang. Sebuah pulau yang indah muncul di hadapannya. Ketekunan Sun-er benar-benar menyentuh Dewa Laut. Dewa Laut membuka pintu kenyamanan bagi Sun-er. Ketika penghalang dibuka, pemandangan di depan ketiganya tiba-tiba berubah menjadi sebuah pulau yang luar biasa. Muncul di depan mereka. Sebuah suara tiba-tiba datang dari pulau. Biarkan aku bertanya kepadamu. Seberapa banyak kamu ingin menyelamatkan suamimu? Sun-er lalu menjawab dengan tegas. Selama aku bisa menyelamatkan suamiku, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika aku mati, aku bersedia. Sebuah suara datang lagi dari pulau itu lagi. Baiklah, itu bagus untuk dikatakan. Namun, meskipun baik, ada banyak orang yang benar dan salah di dunia ini. Orang-orang ini sering mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Aku telah melihatnya banyak. Aku dapat membantumu. Tetapi kamu harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Mendengar ini, Sun-er sangat gembira dan dengan cepat bertanya, bagaimana aku bisa menunjukkan ketulusanku? Suara Dewa Laut datang lagi. Aku ingin kamu bersujud, selangkah demi selangkah, dan terus berlutut di depan kuil Pulau Dewa Laut. Begitu suara Dewa Laut jatuh, di depan Sun-er sebuah langkah muncul di sana, diikuti oleh 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, dan seterusnya. Memanjang ke atas. Setelah tangga terbentuk, kuil pusat tiba-tiba bersinar terang, dan seberkas cahaya meledak dari kuil pusat. Cahaya Dewa Laut. Sayun terkejut melihat gelombang cahaya keemasan. Jika Sun-er harus bersujud selangkah demi selangkah dan berlutut ke kuil pusat, persyaratan ini tidak berlebihan. Tetapi akan terlalu berlebihan bagi Sun-er untuk bersujud selangkah demi selangkah dan berlutut ke kuil pusat dalam cahaya Dewa Laut. Jika tidak ada cahaya Dewa Laut, Sun-er bisa dengan mudah melewati ujian ini. Bagaimanapun juga, Sun-er adalah orang yang kuat pada level bertarung melawan keabadian. Tetapi jika ada cahaya Dewa Laut, situasinya akan sangat berbeda. Karena cahaya Dewa Laut ini akan menghasilkan tekanan yang kuat. Dan semakin dekat ke kuil pusat, semakin besar tekanannya. Ekspresi tekad muncul di wajah Sun-er dan dia berkata, tidak peduli apa, aku harus mencapai kuil pusat. Sun-er segera berlutut di anak tangga pertama, bersujud lalu berdiri dan menginjak tanah. Melangkah berlutut di anak tangga kedua, lalu bersujud, berdiri, dan kemudian menaiki anak tangga ketiga. Selanjutnya, Sun-er terus mengulangi tindakan yang sama, bersujud selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju kuil pusat. Pada awalnya itu mudah, tetapi ketika dia berlutut lebih dari 500 langkah, tekanan cahaya Dewa Laut meningkat secara dramatis. Ada 1000 langkah secara total. Namun mulai dari langkah ke-500, tekanan cahaya Dewa Laut berlipat ganda setiap langkah. Sun-er kehabisan napas dan meneteskan keringat. Namun Sun-er masih menahan tekanan kuat dan membungkuk selangkah demi selangkah. Setelah waktu yang lama, Sun-er dengan enggan berlutut ke langkah ke-800. Pada saat ini, dia sudah meneteskan keringat dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Dahinya berlumuran darah karena terus-menerus berlutut dan tetesan darah terus menetes dari dahinya. Wajahnya memerah dan dia terengah-engah. Cahaya Dewa Laut terus melonjak, membuatnya seperti kehabisan napas. Sun-er membungkuk lagi ke 800 langkah pertama. Ketika dia baru saja melangkah ke 801, tekanan kuat melonjak dan tekanan kuat berada di luar imajinasinya dan itu langsung menjatuhkannya. Sun-er berguling menuruni tangga sampai dia berhenti di anak tangga ke-500. Sun-er berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus naik ke langkah 500 untuk berlutut. Sayun tidak tahan dan membujuk. Saudari Sun-er, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Aku pikir Dewa Laut tidak ingin membantumu sama sekali. Dia sengaja mempersulitmu, sehingga kamu bisa mundur. Sun-er menutup telinga terhadap kata-kata Sayun dan masih berlutut dan membungkuk dengan sangat kuat. Pada saat ini hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu meminta Dewa Laut untuk membantu menyelamatkan suaminya. Dia berlutut dan membungkuk selangkah demi selangkah, kedua kalinya,
Ketika dia menaiki 825 langkah, dia akhirnya terlontar lagi dan jatuh kembali ke langkah 500. Dia bangun kembali dan terus berlutut bersujud untuk mencapai tingkat selanjutnya. Namun ketika sampai ke langkah 800, dia terjatuh kembali. Taeyeon lalu membujuk lagi. "Sun-er, ayo kita pergi. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan benar-benar mati." Sun-er menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan tegas, "Tidak, aku pasti bisa mencapai kuil Dewa Laut." Dewa Laut berkata, "Selama aku bersujud selangkah demi selangkah dan mencapai kuil, dia akan membantu suamiku." Setelah istirahat sejenak, Sun-er mulai berlutut lagi. Ketika dia menginjak langkah ke-500, tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Melihat ibunya muntah darah, Lin-er sedikit marah dan pedang kecil ajaib terbang keluar dari dahinya. Pedang kecil itu langsung berubah menjadi pedang panjang. Warna pedang panjang itu setengah hitam dan setengah emas. Itu adalah senjata sihir terlarang kuno, pedang dewa dan iblis. Pada saat pedang dewa dan iblis terbang keluar dari dahi Lin-er, tubuh Lin-er mengalami perubahan yang menakjubkan dan tubuh Lin-er berlipat ganda dengan sia-sia dalam sekejap. Dewa dan iblis kerasukan. Lin-er berteriak dengan suara rendah dan segera dewa dan pedang iblis di langit terbelah menjadi dua. Pedang emas dan pedang hitam, dan kedua pedang itu perlahan-lahan berputar di udara. Dan di pedang hitam itu ada iblis kuno. Dewa dan iblis di langit berubah menjadi cahaya dan memasuki tubuh Lin-er. Setelah dirasuki oleh para pedang dewa dan iblis, aura Lin-er tiba-tiba melonjak. Melihat situasi ini, Sun-er merasa tidak enak dan berteriak keras. "Lin-er, kamu tidak bisa." Tapi ketika Sun-er mengatakan ini, Lin-er sudah memegang pedang ajaib di tangannya dan bergegas keluar. Dia berteriak keras, "Dewa Laut, kamu membuat ibuku muntah darah dan aku akan menghancurkan pelipismu." Lin-er juga orang dengan bakat luar biasa. Dia dilahirkan dengan pedang para dewa dan iblis di mulutnya dan dia memiliki kekuatan daudi sejak lahir. Setelah dia dirasuki oleh para dewa dan iblis, pedang para dewa dan iblis meminjamkan semua kekuatannya kepadanya. Oleh karena itu, dia menjadi sangat kuat dan menakutkan pada saat ini. Lin-er terbang menuju kuil pusat, tetapi kilatan cahaya tiba-tiba melintas di luar kuil dan penghalang emas perlahan muncul menutupi kuil pusat. Memegang pedang emas di satu tangan dan pedang hitam di tangan lainnya, Lin-er menyerbu ke arah penghalang dengan ekspresi garang di wajahnya. Pedang dewa dan iblis dibagi menjadi dua bagian, pedang emas dan pedang hitam. Pada saat ini Lin-er tampaknya merupakan kombinasi dari dewa dan iblis. Wajah kecilnya yang lembut penuh dengan kekejaman. Dan pada usia yang begitu muda, aura pembunuhan yang tak ada habisnya meletus. Bang! Dengan suara keras, Lin-er memegang dua pedang dan menabrak penghalang. Sebagai senjata dewa kuno terlarang, pedang dewa dan iblis dapat dikatakan sangat menakutkan. Tetapi mungkin karena usia Lin-er yang masih muda, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan pedang dewa dan iblis. Penghalang tidak meledak, tetapi memaksa Lin-er keluar. Lin-er terguncang dan seteguk darah segera menyembur keluar. Sun-er dengan cepat menangkap putranya, memeriksanya dan menemukan bahwa putranya tidak terluka. Jadi dia merasa lega. Sebuah suara perlahan datang dari kuil. "Jika kamu ingin memasuki kuil, kamu harus tulus. Karena kamu tidak tulus, silahkan kembali." Mendengar suara itu, wajah Sun-er berubah dan dia dengan cepat berkata, "Dewa Laut, Lin-er masih muda dan dia tidak masuk akal. Jadi tolong maafkan dia untuk kali ini. Untuk menunjukkan ketulusan dan tekad kami, putraku dan aku akan bersujud selangkah demi selangkah dan membungkuk di depan kuil." Segera Sun-er menyeret Lin-er untuk berlutut, menundukkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah dan memulai perjalanan sulitnya untuk berlutut dan menyembah lagi. Lin-er mengikuti ibunya dengan sangat patuh, bersujud selangkah demi selangkah, dan berjalan. Mereka dengan cepat mencapai langkah ke-800. Tetapi dari langkah ke-800 hingga 900 tampaknya sangat sulit. Ibu dan anak itu menggertakkan giginya, saling menopang, bersujud selangkah demi selangkah, dan berjalan ke atas dengan susah payah. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.